Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bertemu lagi dalam hari kita di hari ini, di hari Jumat malam. Ya, alhamdulillah, kita bersyukur juga ya, dan kesyukuran ini diharapkan senantiasa terus menerus bahwa kita terus istiqomah punya menghadapi ya sebentar lagi bulan Ramadan juga, kita menyambutnya dengan sukacita ya, setelah kita mengharapkan akan momen-momen kebahagiaan itu ya. Karena momen kebahagiaan yang terbaik apa? Ya ini ketika dekatnya sama soleh ya. Oke, waktu segala ini adalah juga kita akan mengawali tahun baru ya. Akan tetapi tentunya juga yang patut dipersiapkan adalah bagaimana kita selalu mencoba terus-menerus introspeksi diri, langkah ke depan, bagaimana resolusi ini adalah resolusi senantiasa yang terus kita jalankan, itu ya, bukan hanya menghadapi tahun baru saja gitu ya. Dan kita boleh mencanangkan rencana bagaimana resolusi saat ini pula, bagaimana setelah liburan kita ya rencanakan resolusi itu ya, setelah kita liburan kemana, memikirkan apa itu resolusinya gitu ya. Akan tetapi jika yang jauh lebih utama dan utama yaitu adalah kita terangkan dalam surah Al-Hasyr ya, perintahkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaknya setiap orang itu perhatikan apa yang dipersiapkannya untuk hari esok, yaitu apa? Bukan urusan dunia, urusan akhirat ya. Itu akhirat ya. Attaqullah innallaha binnas. Bertakwalah kepada Allah, ya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Nah, waktu fillah, maka disinilah sehingga kita pikir apa resolusinya itu, persiapkan hari kemudian. Hari kemudian itu bukan hanya tahun baru, persiapkan apa? Ini nanti bagaimana kita dipertanggungjawabkan ya di alam barzakh, ya akhirat nanti di sana gitu ya, di akhirat yang kita tidak bisa menolak apapun gitu ya. Kita kadang bikin resolusi hidup gitu ya, tapi lupa resolusi tobat gitu ya. Resolusi dicanangkan bagaimana hasil nantinya, hasil apa gitu ya, hasil dunia yang kita raih, yang kita capai, punya HP baru gitu ya. Ada yang kira punya HP baru terus lagi kebiasaan, ada yang sudah resolusinya itu menikah dan sebagainya, insyaallah menjalankan sunnah Rasul juga gitu ya. Tapi sudahkah kita
Memang resolusinya adalah perbaiki sholat kita, ya, perbaiki sholat agar sholat itu nantinya yang di sarana mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala juga, ya. Artinya tidak akan lepas dari yang namanya ujian, ya. Ujian dalam rezeki, ujian dalam keluarga, ujian rumah tangga, ujian dalam kesehatan hati dan iman, ya. Apa yang Mas Filan dirasakan 2025 gitu, ya? Apa yang rasakan? Apakah senang, ya, ceritanya atau kengeriannya gitu, ya, menderita sakit gitu, ya, yang luar biasa gitu, ya, yang tak pernah dialami sebelumnya gitu, ada gitu, ya semua jadi pelajaran gitu, ya. Maka Allah tidak akan membiarkan hambanya itu tanpa jalan keluar. Bahkan Allah sendiri menunjukkan jalan pertolongan itu apa itu? Melalui sholat. Wasta'inu bisabri wassalah innaha lakabiratun illa lal khashiyin. Sudah jelaskan juga, ya. Dan dalam pertolongan pada Allah tentunya dengan sabar dan sholat. Dan yang demikian itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, ya. Dia menunjukkan bahwa sholat bukan hanya sekedar ritual, tapi sarana istiqomah, sarana mohon pertolongan, dan sarana penguat jiwa. Dan barang siapa yang benar-benar menjadikan sholat sebagai sandaran hidupnya, maka Allah akan mencukupkannya. Jadi kalau kita kehidupan berasa belum cukup, nah boleh jadi sholat kita, karena sholat apa? Itu dialog antara kita dengan Allah. Takbir saja gitu, ya, ya tinggalkan seluruh urusan dunia gitu, ya gitu. Tapi memang kenyataannya susah. Mesti akan teringat sesuatu ketika takbir itu sudah kita ucapkan, ya. Ketika ruku dan sujud hendaknya rendahkan diri sepenuhnya di hadapan Allah, tapi kadang kita merasa diri kita itu spesial, ya, itu punya kekhususan, keistimewaan, kayak itu punya kehebatan yang kadang sulitnya kita untuk merendahkan diri. Dan ketika berdoa, maka ia sedang mengetuk pintu langit, ya. Rasulullah sabda, "Qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain." Riwayat Muslim, ya. Nah, itu. Ya, itu pertolongannya gitu, ya. Pada sholat, ya. Mengetuk pintu langitnya. Itu harus nantiasa kita jaga, ya, jika waktunya, syarat dan rukunnya, khusyuannya, adab dan istiqomahnya, ya. Makanya hafizu alas sholawati wa sholatil wusta, ya. Agar kita menjadi apa? Menjaga sholat-sholat kita. Dan juga sholat wusta, ya. Caranya juga sholat dasarnya gitu, ya. Nah, barang siapa yang menjaga sholat, maka sholat itu akan menjadi penjaga hidupnya, tenang hatinya, dan penolongnya di saat sempit, ya. Bermula saja ketika ditimpa kesusahan apa? Beliau sholat, ya, gitu. Bahwa sholat bukan hanya tempat pelarian, ya, bukan hanya sebagai kewajiban saja, ya, gitu. Maka ingatlah, ikhwatu fillah, pertolongan Allah bukan hanya di akhirat tapi juga nanti di dunia. Kita saat ini bijak, kita juga dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Selamat keberkahan rezeki, keselamatan keluarga, dan kuatnya iman, semuanya berawal dari sholat kita yang tegakkan dengan benar, ya.
nah gitu ya, senantiasa ya akan sunnah itu. Nah ini solusi, ini adalah sholat ya, yang jadi penenang kita gitu ya. Tapi lah kan hanya kita lakukan solusi hidup kita, tapi sholat kita gitu ya, perbaiki, solusi tobat akan kita khusyuk gitu ya, itulah akan menguatkan iman kita, dan jadi pertolongan Allah akan tiba pada kita gitu ya. Jaga waktunya, jaga syarat dan rukunnya, khusyuannya, tapi istiqomahnya juga ya gitu. Kalau bagaimana, jangan lupa gitu ya, solusinya bukan hanya solusi hidup, bukan hanya solusi dunia, tapi solusi sholat kita ya gitu. Ini pesan yang bisa disampaikan pada hari ini ya, solusi sholat, solusi tobat ya, bagaimana kita persiapkan ya pamila ba'dal maut ya, ini untuk hari akhirat. Balatina dengan benar, balatina sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.